Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Storus. Hari ini saya akan membahas tentang pendeta muda yang terkenal ya, Pendeta Melato. Bapak itu membahas ada sebuah channel. Pendeta Melato menegur keras jemaat yang tidur nyenyak saat khotbah. Jadi Bapak ini kan diundang di gereja GBI Surabaya. Jadi judul temanya ini Bapak Ibu ya, saya ketawa mendengarkan judulnya ini ya. Jadi khotbahnya itu Bapak Ibu hanya untuk menegur keras jemaat yang tidur nyenyak Bapak Ibu. Jadi Bapak ini marah banget kalau ada yang tidur Bapak Ibu ya. Jadi kan saran saya ya, masukan kepada Pak Pendeta Melato, di S1 itu Bapak Ibu mempelajari metode atau strategi mau mengajar di sekolah atau di gereja, itu sama Bapak Ibu strateginya, metodenya ya. Kalau saudara tidak belajar teologi, saudara bisa belajar Alkitab. Ikuti teladannya Yesus Bapak Ibu ya. Jadi sebelum masuk ke Alkitab, kita bincang-bincang seperti ini ya kan. Jadi Bapak ini kan khotbah di kota Bapak Ibu, bukan di desa. Kalau di desa kan nggak ada kerja di kilang Bapak Ibu ya, kerja di perusahaan ya. Jadi kalau di kota itu Bapak Ibu ada kerja di kilang atau di perusahaan. Jadi ada bersip-sip, apakah dia masuk malam, masuk pagi, masuk siang, atau masuk apa kan. Jadi di sini kalau saudara diundang ke kota, saudara harus memiliki strategi, metode supaya orang-orang tidak ngantuk Bapak Ibu ya. Jadi ini terbalik. Sebenarnya Pak Pendeta Melato mengoreksi diri sendiri, bukan memarahi jemaat, tetapi mengoreksi diri sendiri. Kenapa? Why the people sleeping ya? Ini terbalik, saudara memarahi orang-orang karena tidur. Saudara harus berpikir Bapak Ibu, bagaimana, strategi apa sih yang saya kasih supaya orang tidak ngantuk. Apalagi kalau jam tidur, contohnya lah ya, kalau pas ngajar kita Bapak Ibu. Kalau ngajar itu kan jam-jam mau pulang itu murid kita itu Bapak Ibu ngantuk. Apalagi sudah rehat kedua itu sudah time makan Bapak Ibu, ngantuk. Apalagi di kelas sudah selesai olahraga Bapak Ibu, selesai olahraga masuk pelajaran, ngantuk. Jadi seorang mengajar harus memiliki strategi Bapak Ibu supaya anak-anak itu tidak ngantuk. Saudara harus memiliki strategi di gereja Bapak Ibu saat saudara khotbah supaya jemaat tidak ngantuk. Kalau saudara memiliki strategi, nggak mungkin ada orang ngantuk Bapak Ibu ya. Nggak ada orang yang ngantuk. Karena ngantuk itu Bapak Ibu adalah pekerjaan roh-roh jahat, penghulu di udara. Jadi sebelum ibadah itu Bapak Ibu, saudara harus doa peperangan. Atau sewaktu saudara mau maju ke mimbar, kan bernyanyi dulu Bapak Ibu. Pendetanya maju ke mimbar supaya khotbah. Sebelum berkhotbah pasti berdoa Bapak Ibu. Kalau saudara memang pendeta,
benar-benar di dalam Tuhan, saudara doa peperangan. Kalau saudara tidak memiliki strategi, ya saudara harus berdoa tiap peperangan, supaya roh-roh jahat tidak menghalangi jemaat, supaya tidak ngantuk, supaya tidak main HP, supaya tidak dikit-dikit ketandas, supaya anak-anak tidak menangis. Saudara harus berdoa peperangan. Kalau saudara pingin seperti itu, kalau saya sah-sah saja. Ya, namanya anak menangis, apa salahnya Bapak Ibu, ya kan? Itu hal biasa. Kalau dia nggak menangis, matilah, ya kan? Namanya bayi, ya kan? Tapi pendeta Melatok ini ya, karena banyak subscribe-nya, dia rasanya benar, paling benar semuanya, Bapak Ibu. Menangis tidak bisa, ya kan? Ribut nggak bisa di gereja, ya kan? Ya banyak kali komplainannya Bapak Ibu ya. Pernah Bapak itu katanya ke desa Bapak Ibu, karena orang desa itu pakai bahasa Inggris, lagunya komplain, ya kan? Ya adanya orang di desa Bapak Ibu suka bahasa Inggris, ya kan? Nikmati aja Bapak Ibu, apa yang dibawakan worship leader, nikmati aja. Ya enggak, jadi saudara jangan berpikir di kampung itu apa yang bahasa gaulnya nggak tahu lah, lupa pula bahasa gaul. Parno gitu ya. Jadi saudara jangan berpikir orang desa itu parno gitu lah, nggak tahu apa-apa ya. Jadi saudara nikmati aja apa yang ada Bapak Ibu ya. Saudara nggak usah memarahi jemaat, bukan koreksi diri. Kita kembali ke Alkitab Bapak Ibu. Kalau kita kembali ke Alkitab, tanpa sekolah pun saudara sudah memiliki strategi, metode, ya. Yesus itu Bapak Ibu, banyak di sini kurang paham orang ya. Katanya saya pengikut Yesus, saya penginjil, tapi tidak mengikuti teladannya Yesus. Teladannya ini susah untuk diikuti Bapak Ibu. Teladannya Yesus Kristus Bapak Ibu luar biasa. Tuhan tidak pernah, atau Yesus tidak pernah, halo manusia, halo, everybody come here, this is me, ya. Nggak ada seperti itu Bapak Ibu, ya. Tapi Yesus memiliki strategi Bapak Ibu, sampai jemaat zaman itu Bapak Ibu lupa akan kelaparan, lupa tentang waktu, sampai muridnya ngomong seperti ini kepada Yesus Bapak Ibu, Guru, ini kan sudah larut malam, kenapa engkau nggak suruh orang-orang ini pulang ke rumahnya supaya makan? Bayangkanlah Bapak Ibu, karena Yesus memiliki strategi, metode berkhotbah Bapak Ibu, orang-orang datang banyak Bapak Ibu, tanpa mereka sudah lupa dengan waktu, dengan lapar, perut ini nggak bunyi Bapak Ibu, lupa mereka. Jadi kalau pendeta Melatok, kalau diundang Bapak Ibu, apalagi kan di kota kan ada sesi berapa itu Bu? Pagi ya kan. Kalau pendeta Gilbert ya di gerejanya saya udah pernah ke sana. Sebelum saya inilah waktu tamat SMA ke sana Bapak Ibu, merantau ya. Mulai jam 6 itu udah ada Bapak Ibu. Ya. Jam 6 pulang nanti jam 8, masuk lagi nanti jam 9, pulang nanti. Koknya kalau di kota Bapak Ibu, saya buatlah dulu 4 sesi lah dulu ya. 4 sesi Bapak Ibu. Bayangkanlah Pak Pendeta Melatok 4 sesi khotbah Bapak Ibu. Tidak ganti-ganti pendetanya.
dia sendiri yang khotbah. Sesi pertama dia, sesi kedua dia, sesi ketiga dia, sesi keempat dia. Jadi saudara, seorang penginjil itu kan tidak melihat semua orang siapa yang datang, apakah dia tadi datang pagi atau tadi sesi kedua atau sesi ketiga atau sesi keempat dia datang enggak tadi. Jadi saudara harus memiliki strategi supaya orang tidak bosan mendengarkan khotbah saudara, supaya orang tidak ngantuk. Tapi kalau sekalipun dia sekolah 3 bulan Bapak Ibu ya, karena di Krismatik ini ada sekolah 3 bulan ya, sekolah 3 bulan pandai dia bicara langsung diangkat jadi pendeta. Sekalipun saudara sekolah 3 bulan Bapak Ibu, kalau saudara betul-betul memang belajar dari teladannya Yesus, saudara pasti memiliki strategi supaya orang-orang tidak ngantuk Bapak Ibu. Bukan menyalahkan jemaat atau marah-marah supaya jemaat ngantuk, nggak boleh tidur di gereja. Aduh, Yesus saja tidak pernah marah Bapak Ibu. Ini aduh, orang yang melakukan dosa saja Yesus tidak marah. Sini. Apalagi ngantuk Bapak Ibu. Ini sudah kelewatan Pak Pendeta Melato, kelewatan banget. Katanya miliki kasih, kasihnya di mana? Kasihnya di mana Bapak Ibu? Saya tidak tahu ya. Kasihnya mungkin sama istrinya aja mungkin. Sama jemaat, I don't know. Ya kan? Tanya aja, ya kan saudaraku. Jadi seorang penginjil, seorang hamba Tuhan yang terkenal, beritakanlah yang baik-baik Bapak Ibu. Jangan saudara menganggap diri saudara itu perfect ya kan, suka-suka lo ya kan, dikit-dikit jemaat yang dimarahin ya kan. Jangan saudara sudah belagak nih kan, saya kan sudah sukses, penggemar saya sudah banyak, ya suka-suka saya dong mengatur ya kan. Aduh ya, Yesus saja tidak pernah ngomong seperti itu Bapak Ibu ya kan. Kalau saudara baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak ada Yesus seperti itu Bapak Ibu. Nggak ada memarah-marahin. Bukankah Musa itu tidak masuk ke tanah Kanaan karena Musa memarahi jemaat, memarahi orang Israel gara-gara sepele loh. Bayangkanlah gara-gara sepele Musa memarahi, mungkin karena kesalnya. Iya, pastilah kita ini manusia biasa Bapak Ibu, pastilah kesal gitu ya. Gara-gara Musa marah Bapak Ibu, dia tidak sampai ke tanah Kanaan. Tidak sampai. Jadi jangan sampai saudara gara-gara seperti ini ya, hal sepele, saudara tidak sampai ke tanah Kanaan. Allah yang hidup marah kepada Musa, marah balik. Aku saja tidak pernah memarahi bangsa pilihan saya. Why you angry with them? Allah yang hidup ngomong, aku saja tidak pernah marah kepada mereka, kamu memarahi mereka. Wah, luar biasa ya. Ini jadi terbalik Bapak Ibu, terbalik. Pak Pendeta Melato yang marah, menyalahkan orang-orang, bukan introspeksi diri. Bapak Ibu, introspeksi
koreksi diri kita Bapak Ibu. Ya, karena saya sudah berpengalaman mengajar, makanya saya tahu strateginya supaya anak-anak itu bisa suka sama kita. Saya sudah pernah mengajar di gereja sekolah anak minggu, ya, anak sekolah minggu, apalagi waktu saya tugaskan lingkungan orang karo semua Bapak Ibu, ya kan? Udahlah, saya paling nggak suka bahasa karo, ya kan? Ya, untuk menikmati, untuk memiliki strategi menarik perhatian anak-anak, saya harus belajar bahasa karo Bapak Ibu. Karena orang karo kan beda dengan orang Batak. Kalau orang Batak itu kan jarang-jarang ngomong bahasa Batak, apalagi kalau udah di kota, ya kan? Tetapi kalau orang karo, dimanapun mereka berada Bapak Ibu, tetap bahasa mereka itu paling indah. Jadi saya memiliki strategi Bapak Ibu, karena anak-anak, karena lingkungan saya banyak orang karo, saya memiliki strategi supaya menarik perhatian mereka. Saya belajar bahasa mereka Bapak Ibu. Jadi waktu saya khotbah di tempat biasa Bapak Ibu, ya, campur lah, di situ ada remaja, anak dewasa, orang tua, kakek nenek, ya kan, dan pendeta senior kita ada di situ. Ya, kita harus memiliki strategi juga, ya kan? Apalagi ada dosen kita di situ Bapak Ibu, ketua yayasan ada di situ, pasti kita memiliki strategi lagi. Ya kan, betul nggak? Ya kan? Jadi kita melihat keadaan Bapak Ibu supaya kita belajar strategi Bapak Ibu, ya kan? Siapa yang di depan kita itu? Siapa yang di depan kita itu? Kita harus inisiatif sendiri. Oh, strategi apa sih yang saya buatkan supaya orang-orang, haleluya, puji Tuhan, semangat, sampai lupa waktu Bapak Ibu, ya kan? Cepat kali pendetanya itu khotbah, aduh gak terasa kali ya, aduh kalau boleh lanjut lagi lah, ya kan? Kalau boleh ada orang yang bicara seperti itu. Tetapi kalau kita tidak enak berkhotbah, ya aduh, lama kali jam ini, aduh. Begitu juga dengan pelajaran Bapak Ibu. Kalau saudara tidak suka pelajaran Bapak Ibu, aduh lama kali ini pulang, aduh udahlah ngantuk, udahlah nggak enak didengar, aduh kapan lagi yang bunyi ting supaya cepat pulang atau cepat istirahat. Tetapi kalau gurunya memiliki strategi atau pendetanya memiliki strategi Bapak Ibu, pasti jam ini aduh cepat kali berlalu sih, pingin deh. Apalagi kan pendeta melatok ganteng kan, gagal lagi kan, berpakaian pun rapi gitu, ya kan? Ya pasti orang-orang pun, saya kan wanita nih, pasti enak, semangat nih lihatnya, ya kan? Betul gak? Pasti semangat dong, rapi, gagah gitu kan, sayang istri, ya kan, bisa dicontoh gitu. Tapi kalau saudara tidak memiliki strategi, ya jemaat pun malas. Duh sayang kali lah, ganteng tapi tidak memiliki strategi, jadi bosan jadinya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun pekerjaanmu, supaya orang-orang di depan kamu tidak ngantuk, tidak merasa bosan, milikilah strategi. Jangan menyalahkan orang lain, tetapi koreksilah dirimu supaya aman, ya aman, ya kan? Betul nggak?
Jadi sampai di sini, semoga pendeta Melato ya di kamar dulu, berkaca dulu gitu, ya kan, merendahkan diri dulu gitu, itu lebih baik. Salam damai, Tuhan Yesus berkati.